kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan bahas cara belajar bahasa Jepang versi aku. Jadi beberapa hari yang lalu ada requestan, gimana sih Kak cara belajar bahasa Jepang biar cepat masuk. Nah, aku yakin kalian mulai dari sini. Tapi ini kayaknya versi kedua. Pertama, tips dari aku yaitu kalian harus belajar kata-kata dalam bahasa Jepang sebanyak mungkin yang kalian bisa. Nah, caranya kalian tinggal buat memo kecil gitu, terus ditulis ulang dari buku kalian dari buku pelajaran yang kalian gunakan, ditulis ulang beserta dengan arti dari kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Tetapi artinya itu kalian lipat. Misalnya, nah di sini itu kalian tulis setengahnya kotoba dalam bahasa Jepang atau kata dalam bahasa Jepang. Setengahnya lagi kalian tulis dalam bahasa Indonesia. Nah, pas kalian belajar ini dilipat. Pas kalian lihat bahasa Indonesianya, kalian pikirin bahasa Jepangnya. Terus kalian mau belajar bahasa Jepangnya, kalian lihat bahasa Indonesianya, tutup bagian bahasa Jepangnya. Itu cara yang pertama untuk menghafalkan kotoba. Cara yang kedua, maksimalkan waktu dan keadaan semaksimal mungkin. Gimana caranya? Jadi kalau kalian ke toilet, ke dapur atau kemanapun atau di tempat tidur, kalian tempel lah semua kotoba itu. Jadi mau nggak mau kalian pasti bakalan lihat kotoba itu. Nah, cara yang ketiga, kalian harus cari apa yang kalian sukai dari Jepang. Misalnya kalian suka baca manga, atau kalian suka baca, lihat koran Jepang, atau kalian suka nonton drama Jepang, nonton TV Jepang, apapun itu, kalian cari apa yang kalian sukai dari Jepang. Dari sana kalian bisa belajar. Contohnya, aku tuh suka banget drama, nonton film tuh suka sekali. Yang pertama, kalian tontonlah drama Jepang itu aslinya tanpa subtitle. Kemudian yang kedua kalinya kalian tonton dengan subtitle. Jadi seberapa kalian mengerti isi cerita tersebut, kalian bisa ketahui setelah nonton drama yang udah ada subtitlenya. Jadi gitu. Nah, ada juga beberapa teman-teman aku yang belajar tuh lewat koran-koran bekas, ada lewat majalah-majalah bekas, apapun itu kalian bisa belajar. Yang harus kalian ketahui adalah kalian sukanya di mana, karena kalau nggak suka nggak bakalan ngejalanin. Jadi intinya kalian cari apa yang kalian sukai dari Jepang, dari sana kalian mulai belajar. Nah, buat kalian yang udah belajar pakai buku Minano Nihongo kayak gini, ini tuh udah lama sekali aku nggak pakai. Ini baru belajar bahasa Jepang tuh pakai ini. Caranya gimana belajar bahasa Jepang dengan buku Minano Nihongo ini? Kalian pasti dapat buku bagian kotobanya. Sebelum kalian belajar di kelas, kalian usahain udah hafal kotoba semua yang ada di dalam bab ini. Jadi kalian nggak boleh masuk ke kelas tuh dalam keadaan kosong. Setidaknya kalau sensei itu ngomong, kalian ngerti sedikit-sedikit. Nah, kalau bisa kalian yoshu dulu, atau kalian buka-buka dulu bukunya di rumah, kalian pelajari. Setidaknya kalau pas belajar di kelas itu kalian udah punya pertanyaan, oh di sini loh saya nggak ngerti, di sini bagian ini saya lemah. Nah, ini kelihatan nggak sih, ini bab 26. Jadi aku belajarnya kayak gini karena nggak terlalu jelas, aku terangin aja ya. Nah, di bab 26 ini ada dua jenis contoh kalimat. Terus kalau di bab ini kita belajarnya endes dan
tewa itadakemasen ka. Bentuk rumus 2 ini kita belajar di bab 26. Nah, bagian yang kita pelajari di bab ini beri warna. Kalau aku sih seperti ini. Kalau kayak gini kita bakalan gampang lihat poin-poin yang harus kita hafal. Nah, cara pertama adalah beri warna. Terus karena di bahasa Jepang itu partikelnya lumayan rumit. Nah, untuk menghafal partikel itu aku belajarnya lewat kalimat. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, penggunaan partikelnya ini. Jadi di dalam partikelnya itu diberi tanda bulat merah seperti ini. Jadi kalau kayak gini tuh nggak usah ulang belajar masalah partikel aja, karena dari awal kita memang udah cari tahu dia. Kalau belajar tentang partikel aja itu susah kalau kita nggak sering-sering baca rebung atau contoh kalimat. Jadi cara pertama adalah rumus yang akan kita pelajari di bab ini, berilah warna agar kita konsen pada rumus yang akan kita pelajari. Kemudian di partikel berilah lingkaran merah agar kalian gampang lihatnya. Jadi setiap lihat ingat, setiap lihat ingat. Nah, di sini ada beberapa rebung. Di setiap kalimat itu, di setiap rumus yang akan kita pelajari ada beberapa rebung. Usahakan untuk menghafal rebung ini. Jadi kalau kalian udah hafal, mau digimanain pun buat kalimatnya pasti bisa. Nah, di bagian selanjutnya juga ada bentuk kaiwa. Di bentuk kaiwa ini sangat penting. Biasanya di buku Minano Nihongo ini adalah jenis-jenis percakapan yang kita gunakan sehari-hari. Pasti berguna banget buat kalian yang baru belajar Minano Nihongo. Aku saranin banget kalian untuk benar-benar ngapalin di bagian kaiwa ini, karena kalau kalian sudah lepas dari pelajaran, akhirnya kalian berbicara langsung dengan orang Jepang, kadang-kadang walaupun udah ada di otak tapi nggak bisa keluar saking kinconya, saking takutnya, nervousnya, saking nervous bakalan ngomong sama orang Jepang. Setidaknya kalau udah ada ini di kepala kalian, lebih gampang lah keluarnya, lebih gampang buat berbicara. Terus, nah di bagian terakhir ada juga bagian renshu. Setelah belajar bentuk kalimat yang ada di sini, ada bagian renshunya. Nah, biasanya aku sebelum belajar dengan sensei di kelas, aku udah ngerjain ini semua. Sekaligus aku buat beberapa contoh kalimat yang aku buat sendiri. Terus pada saat jam pelajaran, aku tanyain ke sensei apakah kalimat yang aku buat ini benar atau enggak. Kalau benar, artinya rumus ini udah kita pahami. Jadi semakin cepat kalian belajar, semakin bagus. Daripada kalian nggak hafal kotoba, belum belajar sama sekali tentang ini, mending kalian belajar hafalin kotoba baru masuk ke kelas, daripada masuk ke kelas baru belajar kotoba, baru bikin kalimat, baru bikin contoh kalimat. Itu menurutku setengah dari kemampuan yang harusnya kalian dapatkan itu hilang. Jadi mending kotoba sama kalimat itu udah kalian buat dari rumah sebelum jam pelajaran sensei dimulai. Yang namanya belajar bahasa itu, entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun, bahasa asing, penting banget buat cerewet. Kenapa kita harus cerewet? Karena yang namanya belajar bahasa kalau nggak digunain pasti bakalan hilang. Jadi setelah kalian belajar kalimat di kelas, belajar bunponya, usahain buat gunain bunpo itu, walaupun salah, walaupun gimana, nanti kalian pasti akan tahu di mana letak salahnya, penggunaannya itu tepat atau enggak, sesuai dengan keadaannya apa tidak. Terus tips selanjutnya dari aku buat kalian yang punya guru bahasa Jepang ataupun teman Jepang, setiap dia ngomong perhatikan
dia menggunakan kalimat, menggunakan kata, gimana cara penggunaannya, pada saat situasi apa dia menggunakannya. Nah, kalian contoh dan terapkan. Kalau kalian dengar terus kalian terapkan, itu bakalan cepat banget kalian mengerti. Jadi yang pertama, hafalkan kata-kata dalam bahasa Jepang sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, kalian cari apa yang kalian sukai dari Jepang, entah itu anime, entah itu drama, entah itu baca koran, baca majalah, silakan, semuanya itu bebas, terserah kalian. Yang penting kalian suka, pasti kalian ada keinginan untuk belajar. Terus tips yang ketiga, kalian gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Tidak hanya kalian buat saya harus belajar 1 hari 5 jam gitu, nggak usah sampai seperti itu. Kalian tinggal tempel kotoba itu di dinding kalian. Setidaknya kalian saat lewat ataupun saat duduk kalian bisa lihat, walaupun 10 dari yang kalian tempel tidak masuk semua ke kepala kalian, 2 atau 3 setiap hari masuk sudah sangat membantu kalian dalam belajar bahasa Jepang. Terus yang keempat, saat belajar dengan buku bahasa Jepang Minano Nihongo ini, kalian gunakan stabilo untuk mewarnai poin-poin penting, khusus untuk partikel kalian bulati lingkar merah. Nah, sebelum kalian masuk ke jam pelajaran sensei, aku saranin banget kalian udah hafal kotoba, udah pernah baca rebung, dan juga udah bikin contoh kalimat. Itu bakalan sangat membantu kalian agar cepat mengerti bahasa Jepang. Nah, yang terakhir, seperti yang aku bilang tadi, gunakan telinga dan mulut kalian untuk membantu kalian agar cepat bisa berbahasa Jepang. Caranya, bagi kalian yang punya teman orang Jepang ataupun sensei orang Jepang, gunakan waktu semaksimal mungkin saat bareng untuk komunikasi dalam bahasa Jepang. Terus perhatikan juga dia saat ngomong dalam bahasa Jepang, penggunaan kalimatnya, penggunaan partikelnya, kalimatnya seperti apa, situasinya saat bagaimana, itu kalian harus dengerin baik-baik. Terus kalau udah kalian mengerti, kalian gunakan itu untuk sehari-hari. Nah, itu tadi tips dari aku buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang dan ingin cepat bisa berbicara dalam bahasa Jepang. Dari kalian ada punya tips lain gimana caranya agar cepat bisa lancar berbahasa Jepang, bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.